ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke, di vlog kali ini kita akan berbicara tentang marketing atau penjualan. Ya, betul. Nah, penjualan itu penting ya untuk sebuah produk ataupun untuk sebuah perusahaan. Karena kalau misalkan produknya bagus tapi tanpa penjualan yang bagus, ya nanti nggak terjual dong produknya dan kita malah merugi. Dan hari ini Kebun Desain akan nge-share soal itu buat kalian. Jadi stay tune di di channel kita. Ya, jadi tadi iseng-iseng lihat IG gitu kan, scroll, ada Instagram yang bagus nih, nama akunnya Menggali Diri nih. Menggali Diri ya. Silakan bisa di follow buat teman-teman. Jadi saya kontennya itu dapat dari Instagram Menggali Diri. Jadi ini tentang jualan. Ya, jualan itu katanya kayak pacaran lur gitu. Oke. Jadi bener sih untuk melakukan penjualan kita harus melakukan pendekatan dulu, jangan asal langsung, "Mbak ini mau produknya, silakan beli," kayak gitu kan ya. Jadi logikanya seperti ini, kayak orang mau nembak orang gitu. Tiba-tiba kalau misalnya kamu nembak orang, maksudnya mengutarakan rasa suka ke orang di tengah jalan pada orang yang nggak dikenal, itu gimana sih rasanya? Iya. Pasti kan aneh juga gitu kan ya, bener gak sih? Nah, jadi misalnya gini, pacaran yuk Neng. Nah, reaksinya bakal gimana tuh orang tersebut? Apalagi orang tersebut nggak mengenal kita gitu kan. Sama kayak jualan juga kan, kalau misalnya tiba-tiba kita barang ready, minat PM kayak gitu. Iya. Itu kan pasti hampir 90% iklan atau cara jualan seperti itu di skip. Lanjut gitu. Lanjut ya, barang ready PM, ini apaan sih, jualan apa, tiba-tiba seperti itu gitu kan ya. Jadi banyak yang mengeluhkan, aduh kenapa ya jualan saya nggak laku-laku. Nah padahal salah dia sendiri, caranya seperti itu, langsung to the point gitu kan ya. Harusnya yang dilakukan itu seperti orang mau pacaran, melakukan pendekatan. Oke. Gitu. Yang pertama, jadi tahapan yang pertama itu sebelum selling itu harus melalui proses pengenalan dulu. Yang pertama ya, jadi kenalkan dulu produknya seperti apa, atau misalnya kalian buat dulu akun Instagram lah seperti itu, mulai dari melengkapi foto profilnya, bionya, kemudian highlight hingga feednya gitu. Jadi diusahakan serapih mungkin gitu. Jadi kayak kamu dandan kalau misalnya mau ketemu sama gebetan, gimana sih gitu kan ya. Jadi harus mempercantik dan merapihkan tampilan luarnya dulu seperti itu. Bang. Iya betul. Terus yang kedua, cari tahu kesukaannya apa. Misalnya analisa konsumen dulu. Misal mereka sukanya apa? Contohnya seperti abnormal. Jadi kan kalau anak muda itu kan sukanya nongkrong gitu kan ya, makanya dibikinlah tempat nongkrong seperti itu yang beda dan banyak permainan serunya gitu kan ya. Nama menunya juga pasti yang nyeleneh gitu, yang aneh-aneh gitu. Ya anak muda suka yang kayak gitu lah ya. Iya, seperti itu. Jadi cari tahu kesukaannya. Jadi pertama kenalan dulu, terus cari kesukaan konsumen itu seperti apa, baru bantu dia kalau ada masalah. Oke, ini cukup menarik ya, panjang juga sebelum langsung ke selling gitu atau penjualannya. Iya, lumayan panjang seperti itu. Jadi cari tahu dan bantu masalah mereka. Contohnya, kalau kita nih di Kebun Desain, "Bang, saya mau usaha," banyak nih kan yang chat ke saya nih, curhat dia usahanya tentang keripik, terus saya jualannya di daerah, gimana ya biar laku seperti itu. Nah kita bantu tuh membuat brand image-nya seperti apa, kemudian menjelaskan nama usaha yang cocok buat mereka seperti apa, sampai dengan proses pembuatan desain logonya seperti itu. Iya, betul. Nah dijelaskan gitu. Nah terserah perkara dia nanti mau pesen logo ke kita atau tidak, ya itu mah bonus lah ya seperti itu. Tapi di akhirnya tetap kalian lakukan selling seperti itu. Betul. Jadi intinya
jangan egois, utamakan kebahagiaannya dulu. Puasin dulu sebelum kalian lakukan selling. Kalau misalnya dia punya keluh kesah atau misalnya pengen curhat tentang usahanya, ya kalian dengarkan seperti tadi. Ya, jadi kayak tadi ya, kalau ibaratnya kayak pacaran itu Iya. kita ngerebut dulu hatinya kayak gitu ya. Seperti itu. Pendekatan, kesukaannya apa, gitu. Kalau ada Terus masalah, masalahnya dengerin. dengerin, kita bantu kasih solusi. Betul. Gitu ya. Ya pada akhirnya nanti produk kita dipakai sama mereka. Gitu. Dan dibeli gitu ya. Nah, yang terakhir baru ditembak. Maksudnya kalian lakukan selling di sini sebanyak mungkin kepada mereka. Jadi ketika mereka udah, oh iya harus bikin logo ya buat sebuah brand biar dikenal sama sama customer. Ya udah deh, saya boleh pesen logonya gitu. Seperti itu. Nah, ternyata ketika saya kasih harga normal, misalnya ada UMKM yang ketika udah mau selling tapi tidak goal karena harganya terlalu mahal atau seperti apa gitu. Ketika diberikan harga yang normal, dia masih agak ini harganya kemahalan, nggak masuk seperti itu. Nah, kalian harus tambahkan strategi digital lainnya. Buatlah paket yang hematnya. Iya, betul. Misalnya harga desain logo dan harga desain kemasan satu paket potongan hingga 30% gitu. Iya. Jadi kan makin menarik dan makin dia pengen beli ke kita gitu tanpa pikir panjang. Jadi misalkan kalian target pasarnya itu orang yang seneng banget sama nyemil, terus dikasih yang satuan yang Gede. yang 1 kilo, yang 1 kilo ya. 1 kilo apa? Yang ya 15.000 lah ya. 15.000 Nah, tapi karena dia sangat suka, pengennya yang 1 bal gitu. Wah, bisa biar juga. lebih murah. Bisa juga seperti itu. Iya, jadi ya kalian bikin yang 1 balnya juga. Nah, seperti itu. Jadi bikin yang paketannya juga seperti itu. Nah, itulah cara-cara untuk berjualan. Jadi jangan asal langsung tembak gitu kan ya. Seperti orang yang nggak dikenal tiba-tiba ditembak sama kamu kan pasti merasa aneh gitu kan ya. Ini orang apaan sih seperti itu. Tadi kan sudah saya jelaskan yang pertama kan proses pengenalan, pendekatan. Nah, setelah pendekatan cari tahu kesukaannya apa. Setelah cari tahu kesukaannya apa, kemudian bantu dia kalau misalnya ada masalah seperti itu. Kemudian utamakan kebahagiaan dari si konsumennya itu sendiri dulu, barulah terakhir lakukan selling, penjualan. Itu tahapan-tahapannya ya untuk teori marketing hari ini, dan itu pun kita praktekkan. Iya, itu. Contoh dari video ini juga adalah sebuah pendekatan. Betul, ini pendekatan dulu kayak gitu. Ya, memperkenalkan tadi ya kebun desain, bahwa kebun desain itu adalah jasa desain grafis. Nah, oke, mudah-mudahan kalian yang memang perlu soal materi-materi seperti ini bisa bermanfaat ya ini video-video kita. Dan kalau misalkan ada komentar, ada yang bertanya, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau kita lihat akan kita balas seperti itu. Oke, ada lagi deh. Ya kalau misalnya teman-teman pengen Bang buatin video tentang marketing ini, Bang buatin video tentang ngembangin bisnis seperti apa, boleh komen boleh komen di kolom boleh request ya. Boleh request juga, silakan. Gitu. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong di like atau di dislike gitu ya, atau di share gitu. Di share gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. See you next time. Bye bye.